Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Pertama Putri dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 33 akan menyampaikan materi tentang kultum, yaitu temanya larangan berpacaran dalam Islam. Nah, bagi sebagian remaja kita ini pasti sudah tidak tabu lagi kan dengan kata apa itu berpacaran. Lalu sebagian remaja juga menganggap bahwa berpacaran itu suatu kebutuhan. Ada juga sebagian yang menganggap jika belum memiliki pasangan itu mereka tuh bilangnya ngenes. Astagfirullahaladzim. Kita ini sebagai remaja seharusnya tuh tidak perlu berpacaran dahulu, karena dalam Islam pun itu tidak boleh berdekat-dekatan dengan laki-laki, tidak boleh apalagi sampai berpacaran yang akan membawa kita itu mendekatkan diri kepada zina. Ya mungkin ada zina mata, zina hati, zina pikiran, banyak kan teman. Jadi kita tuh harus menjauhi pacaran. Lalu kalian ini kalau pacaran itu pun juga apa sih manfaatnya? Gak ada bukan? Pegangan tangan, saling pandang, memandang lawan jenis sepuasnya, atau pasang status di Facebook, aku udah jadian. Teman-teman, harus kalian ketahui, pacaran itu gak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah urusan nomor 1 jadi urusan belakangan. Kayak misal kalian tuh punya banyak tugas tapi kalian tunda-tunda karena ada waktunya untuk pacaran gitu. Terus suara azan berkumandang pun sudah dihiraukan oleh kalian karena saking sibuknya dengan pacar kalian gitu. Itu dampak buruk dari pacaran ya. Salah kan kalau pacaran itu jadi kan di pikiran kamu tuh kalian yang ada tuh hanya ada dia bagaikan Indomie, dialah nomor 1. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Teman, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, kalian pasti sudah gak asing kan dengan ayat ini? Saya yakin karena itu tuh banyak loh lewat kayak di sosmed. Tapi kalian ini cuma tahu ayat-ayatnya, cuma tidak diamalkan sama kalian, hanya sekedar seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nah itu suratnya itu, kalau bagi yang belum tahu itu yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah. Fahisah itu apa sih? Fahisah itu adalah perbuatan yang keji ya, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seorang. Lalu jika zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada, bagaimana kita menyalurkan rasa cinta kita kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis itu merupakan hal yang fitrah. Nah, karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia itu bisa terjaga. Jadi itu tidak karena ada cinta tuh jadi kita tidak bermusuhan gitu, saling menyayangi, tapi menyayangi dalam artian yang enggak seperti pacaran ya guys. Jadi ada batasannya gitu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia akan bagi penghuni surga. Lantas bagaimana menyalurkan rasa cinta yang dimaksudkan dalam Islam ini? Yang pertama itu niatkanlah pada Allah, jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya.
tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50, yang artinya ini, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Yang kedua itu kita harus menjaga pandangan kita ya. Jadi mencintai seseorang yang belum menjadi murimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dengan memandangnya walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrimnya pun juga termasuk sinar mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat itu kita sebagai muslimah sedang jatuh cinta, kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan. Pandangan kita ini termasuk kehormatan kita. Seperti dalam hadis yang artinya, janganlah kau iringkan satu pandangan kepada wanita bukan mahram dengan pandangan lain. Karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tindak yang kedua oleh hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga itu ada mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa, libatkanlah Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, yang artinya itu, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Aku mendekat padanya sedepak, dan jika ia datang kepadaku dan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Oleh hadis riwayat Bukhari. Nah, yang keempat itu kita harus jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun. Zina ini ada 3 bentuknya ya, kayak zina hati, mata, pikiran, karena semua itu tergolong dosa. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yang artinya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berhalwat. Berhalwat itu berduaan ya, dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan tetapi tidak segera menghalalkan hubungan tersebut. Dan contoh yang paling sering ditemui ialah 2 orang yang saling mencintai dan menjalin hubungan dalam syariat, hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Kita itu sebaiknya tuh daripada berpacaran, dalam Islam sendiri itu kita dianjurkan untuk berta'aruf ya, itu dianjurkan. Sekian kultum dari saya, mungkin banyak kesalahan yang saya ucapkan dalam perkataan maupun perbuatan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.